Bisa lebih. Bisa lebih ya Mas? Ini aja 80 kan. Kira-kira aja sih Mas. Habisnya sekitar 450-an. 450 jutaan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita sudah bertemu dengan Mas Rohman. Nah, kali ini kita juga masih di kandangnya Mas Rohman nih teman. Nah, gimana kemarin proses breedingnya? Jadi emang masih bener-bener pemula ya teman. Oke, dan kita bakalan tanya nih teman-teman terkait ukuran kandangnya. Nah, kita bakalan cari dulu peternaknya di mana kira-kira. Wah, ini teman-teman, Masnya di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya. Kenalan lagi nih Mas. Nama jenengan sama alamat kandungnya ini Mas. Oh, ini saya Rohman. Di sini tempatnya Bedrek. Selogabus, Desa Selogabus, Parengan Tuban. Parengan Tuban ya Mas. Ya, daerah Tuban, Tuban pinggiran. Tuban pinggir ya Mas ya. Perbatasan dengan Bojonegoro. Oke, itu teman-teman. Oke Mas, ini kandangnya kan saya lihat luas banget ini Mas. Oh, sampai dibagi dua ini Mas ya. Ya. Jadi hadap kanan kiri ya Mas. Hadap kanan kiri. Oke, boleh tahu ini Mas, desainnya itu dulu dari mana ini Mas? Ini sama kayak tadi, otodidak. Otodidak ya Mas. Ya. Mungkin nyontoh dari siapa ini Mas? Ya, tukang. Yang pertama kita tukang, ambil tukang, kita bikin aja. Oh, tinggal dibikin aja ya Mas ya. Oke Mas, kalau per satu kandang ini sebutannya apa Mas kalau di sini? Koloni atau apa Mas? Ini sebenarnya sistemnya koloni. Koloni ya Mas ya. Oke. Kalau model begini koloni. Terus satu kotak rata-rata diisi berapa Mas kalau di sini? Rata-rata isi 4, 5, 10. 4 sampai 5 ya Mas ya. Enggak masalah. Bisa Mas ya? Bisa. Oke, ini teman, jadi kandangnya koloni. Boleh tahu sih Mas ukuran per sekatnya berapa ini Mas? Kalau panjangnya, ini Mas? 3 meter panjang. 3 meter ya Mas? Ya, 3 meter. Ini teman, terus ke belakangnya 1,5 meter. Oke, jadi panjangnya dari ini dari sini ke tiang situ, ini ya Mas ya? Tiang itu 3 sampai meter. Tiang yang ini itu 3 meter. Ya. Ke belakangnya dari Ya, sini 1,5 sampai meter ujung sana itu 1,5 meter. Oke, itu sudah cukup ya Mas ya untuk nampung. Oh, sudah cukup. Kambing-kambingnya. Oke, Mas, kalau ketinggian dari tanah Mas, kira-kira dari tanah sekitar antara 80 sampai 1 meter. Oke, ini ketinggiannya 1 meter teman-teman. Nah, ini kan ada pondasi ya Mas ya. Ya. Jadi dulu emang dibuat pondasinya dulu ya Mas ya. Ya, awal tetap kita bikin pondasi. Pondasi Masalah dulu. ke atasnya itu terserah. Oke, menyesuaikan ya Mas ya. Menyesuaikan. Kayaknya menyesuaikan dana bereng Mas. Ya, bertahap. Bertahap. Nah. Oke. Ini atapnya pakai apa ini Mas? Gavalum. Pakai gavalum ya Mas ya. Oke. Biar adem dia, jangan pakai asbes. Kalau bisa tetap harus gavalum. Kalau enggak, genteng. Oh. Genteng apa yang dari tanah liat itu. Iya. Biar adem, dingin ya Mas ya. Enggak pengap. Enggak pengap. Oke. Mas, saya lihat di samping kiri tadi, nah sebelah sana itu kan langsung sawah ya Mas ya. Ya. Terus sebelah kanannya juga sawah Mas. Lah ini emang apa desainnya harus di pinggir sawah gini atau emang ada tanahnya di sini atau gimana ini Mas? Iya, emang kebetulan kita punya lahan di sini. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi jangkauan dari masyarakat pun juga nggak terlalu dekat. Ya kebetulan aja emang punyanya lahan di sini juga. Jadi emang ini bagus ya Mas ya. Pas ya Mas pas. ya. Agak jauh dari perumahan Mas ya. Ya tetap kalau kita dekat dari rumah mungkin sebenarnya nggak bau kok. Nggak bau ya Mas bau, ya. Nggak bau. Selama kita kasih apa ini nggak bau. Steril kadang. Steril ya Mas ya. Itu rumput apa ya Mas ya? Itu rumput odot. Oh, itu rumput odot. Lah, berarti ngaritnya cukup di situ ya Mas? Ya, dekat ya Mas ya? Dipikir-pikir. Ada lahan 1 hektar ada. 1 hektar ya Mas? Ya, khusus. Wis, mantap sekali teman-teman. Itu di full odot ya Mas ya? Enggak juga. Lain, Mas? Kadang ada campurannya. Ada ya pacong. Enggak harus odot enggak. Yang penting rumput lah. Yang penting rumput ya Mas. Ntar ya bikin selase. Nah, kalau di sini makanan seharinya kan kemarin silase Mas ya. Yang dipakai. Ini selain silase apa lagi Mas? Mungkin ada. Rumput liar enggak dikasih ya? Enggak ya Mas ya. Jadi cukup fermentasinan itu ya. Tetap fermentasian. Kita tenaganya nggak kuat. Tenaganya nggak kuat.
Kan Ada terlalu berapa sih, banyak, Mas? ngaritnya cuma banyak banget pokoknya. Yang ini Mas, tenaga yang apa? Yang ngarit itu ada berapa sih Mas kalau di sini? Ada 2. Ada 2 ya Mas ya. Ya, ada yang nunggu sama. Pokoknya di sini bantu-bantu. Pokoknya ya kerja gimana Kerja gitu Mas ya. Oke. Nah ini teman, jadi emang kalau kandangnya lebar terus isinya banyak harus butuh tenaga ya Mas ya. Ya. Kalaupun misalkan ditangani sendiri, mungkin bisa, tapi kayaknya rekoso itu Mas Bisa, ya? cuman saya punya pekerjaan lain. Oh, jadi gitu. nggak harus Fokus di sini ya. aja ya Mas ya. Belajarnya itu dari mana Mas ini Mas? Dari ngelihat YouTube. Oh, dari YouTube juga ya Mas ya. yang paling sering ditonton itu channel apa Mas dulu Mas? Lupa saya. Tapi ya asal lihat aja, oh ini bagus. Oh, ya gitu. saya punya keinginan bikin inilah. Selesai. Akhirnya punya ide dari situ Mas ya. Ketimbang kita investasi yang enggak, mending kita bikin aja yang bagus-bagus. Oke. Yang penting kita senang dulu. Iya. Sama pekerjaan ini. Nah, sekarang untuk biaya Mas ya. Dulu itu habis berapa Mas bikin kayak kandang semewah ini Mas? Kira-kira Ini aja sih Mas. Habisnya sekitar 450-an. 450 jutaan Mas ya. Ya, sama isinya. Sama isinya. Oke. Luar biasa ini Mas. Soalnya kan memang kandangnya bagus Mas ya. Ya. Nah, yang di tengah ini sudah di apa ini Mas? Ini Semen ini Mas ya? Oh ya, udah. Ini sudah di semen. Nah, Udah semuanya. sekarang yang bawah ini Mas. Ya. Kalau kotoran itu bawahnya apa Mas? Semen juga atau langsung tanah itu Mas? Itu tanah, tadi nggak ada. Sebenarnya dulu harusnya bikinnya begini, semen melengseng begini. Tapi dulu karena buru-buru kan kambingnya udah datang, kita bikin apa namanya? Kita kasih itu paranet ke bawah. Iya, biar iya. dia jalannya ke jadi satu kumpul Jadi satu ya Mas ya. Oke. Nah itu kalau kotoran rencana gimana itu Mas? Diambil sendiri, dijual atau dibiarkan kayak gitu Mas? Ya diambilin, ntar ada tempat pembuangannya ada. Oh ada tempat Khusus pembuangan ya? Mas ya. Ya. Jadi tidak dijual ya Mas ya? Atau mungkin jualan Ya sendiri? kalau ada yang perlu tetap dijual. Tapi selain itu kita punya lahan pertanian sendiri. Oh, nggih. Harus dipakai. Jadi ada fungsinya. Siap. Mas, usia kandang ini sudah berapa tahun Mas? Harus tahu. Baru 1 tahun ya? Baru ya. Wih, alhamdulillah. Ya. Yang paling menarik di breeding itu apa Mas? Ya sebenarnya kalau kita breeding, kita butuhnya kan cuman dia sehat, peranakan. Nggak perlu nutrisi macam-macam sebenarnya ya. Jadi lebih cukup mudah gitu, makan, Mas, ya? Sementing makan, minum. makan, gitu, Mas, minum ya? cukup. Ntar dia waktu yang ngelahirin anak kan selesai. Iya. Kalau kita penggemukan, emang kita harus punya apa namanya skill ya untuk paling enggak pakannya sudah beda udah Mas, beda, udah lain. Itu penggemukan. Oke, itu mungkin lebih mudahnya breeding ya Mas ya. Breeding caranya juga gampang. Penyakit yang paling sering di breeding itu apa Mas? Penyakit bisa, kembung bisa, gatal terutama. Oh gatal, berarti kulit ya Mas ya? Ya gatal dia. Biasanya gatal. Terus Ya, selain sering. itu Mas mungkin apa Mas? Nggak ada, Kayak cuman mata gatal. atau apa enggak ada Mas ya? Nggak ada, cuman kembung sama gatal yang sering terjadi. Nah boleh tahu Mas, antisipasi jenengan sudah diobati apa itu Mas? Itu kita beli obat di toko obat buat gatal khusus. Buat gatal ya Mas Ya, berarti kita- khusus untuk kambing itu ya? Ya untuk hewan itu udah ada ukurannya sendiri. Nggih. Kita suntikin aja satu Oh persatu. main suntik? Ya, Nggih. Jadi enggak pakai mantri ya Mas ya? Suntik ide ya? ya lagi banyaknya ya. Nggih. Bayarnya piro? Mas? Bayarnya kebanyakan. Apa gak bahaya lah itu? Ya, seperti itu. Kalau bisa tetap kita harus semuanya sendiri. Betul. Nah itu prinsip mungkin Mas ya? Ya, kalau seandainya kalau nggak bisa ya lain cerita lah. Oke, jadi itu teman-teman kalau misal mau ternak semuanya harus bisa. Ya belajar. Dulu saya juga belum bisa panggil mantri. Gitu ya. Tapi kita lihat oh ya itu kita harus nyari obatnya, kita suntikin sendiri. Alhamdulillah nggak ada, udah. Sekarang malah sudah mahir Mas ya? Ya dibilang mahir juga enggak, bisa aja lah. Bisa. Okay. Kalau itu terlalu berlebihan. Oke, siap.
Oke Mas, kira-kira ada pesan untuk peternak pemula Mas? Kira-kira harus gimana ini Mas? Kalau peternak pemula, kalau kita kapasitasnya kandang mungkin 20 lah. Paling tidak harus itu punya lahan sendiri pakan. Oke. Itu harus. Seenggak-enggaknya. Karena untuk mengurangi biaya pakan. Biaya pakan, oke. Ya, itu harusnya seperti itu. Wajib Mas ya? Wajib. Kalau bisa punya pakan harus sendiri. pokoknya. Tanpa itu kayaknya untuk Keberatan, Mas, ya? keuntungan berat. Oke, itu teman-teman. Kalau kita punya lahan sendiri kan gampang. Kalau misal awal-awal itu lebih baik uji cobanya di berapa dulu sih Mas? Dari pengalaman jenengan tadi. Kalau bisa 10 dulu, Mas, ya kita beli kambing 10 aja lah. Kita secara breeding ya kan itu untuk hobi. Iya, Nah, iya. jangan terlalu fokus Di sini. pokoknya kesenggangan waktu senggang yang kita habis kerja dari mana kita kasih pakan Oke. pagi sore, lama kelamaan jadi banyak. Wah, itu bagus itu. Kalau untuk pemula beli 10 nggak apa-apa, kita bikin selase kan gampang. Habis itu kita pergi kerja, selesai. Udah selesai Mas ya. Nah, Domba enggak butuh perawatan khusus ya Mas ya? nggak ada. Mungkin cukup dikasih makan, tinggal udah bisa Mas ya? Ya sekali dimandiin kalau ada air. Kalau musim kemarau kan biasanya kurang, airnya sulit, kurang. Nah, tapi kalau musim penghujan biasanya kan dingin dia, nggak boleh. Mesti harus seger, harus panas, cerah. Oke. Ya. Nah Mas, sekarang minumnya Mas, kalau di sini pakai apa Mas? Minumnya itu pakai ampas tadi. Jadi Ampas tahu ya Mas? ya cuman sekali dia. Oh sekali. Enggak, Tempat minumnya enggak ada ya? nggak ada, langsung satu tuang. Oh langsung jadi satu di Jadi sini? sistemnya begini. Ini ntar bersih, Ya. bersih dikasih lagi. Apa namanya? Itu ampas tadi. Ampas tadi, ampas tahu ya Mas ya? Ya. Jadi nanti sisa-sisanya juga diambil ya ini ya? Ya kalau Sisa ada makanannya. sisa diambil, kalau nggak ada bersih dibersihin aja. Oh nggak ada, gini. Jadi ringan kok. Jadi nanti langsung diganti minum, Ya, sampai besoknya lagi diisi makanan. ya. Kalau minumnya cuma jam 9 tadi. Satu kali. Satu kali aja. Satu kali. Wis, gak ngelak Mas? Nggak. Panasan. Nggak. Udah biasa kok. Udah biasa. Kayaknya Oke, gitu, teman. Jadi udah setahun begitu nggak apa-apa ya Mas ya. Sehat-sehat ya Mas Ya. ya. Oke gitu teman. Ini kelihatan mudah sehat. sekali. Kayak gitu. Oke ini domba-dombanya sehat ya teman-teman. Nah kayak gini. Oke. Nah Mas, ini saya penasaran Mas. Cara masukkan domba itu dari mana Mas ini? Dari belakang. Oh kambing Ada. ini, dari kambing. Ada. Oh dari belakang itu Mas ya? Ada ya. Ada. Itu teman-teman. Itu ada pintunya ya Mas ya? Ada. Oh jadi masuknya dari belakang, keluarnya juga dari Ya, dari belakang. situ. Oke. Kalau ini untuk pakan. Saya kira ini diangkat Mas. Enggak. ya? Kalau di mungkin teman-teman kan ada yang diangkat, ini dipakai juga buat pintu kayak gitu. Enggak ada. Enggak ya? Oke. Kita bikin yang biasa-biasa aja lah. Iya ya. Mas, ini kalau sebesar kandangnya kan sebesar nih Mas ya. Kira-kira kalau full itu muat berapa ekor ini Mas? Ini kalau 100 mungkin muat. 100 muat ya Mas ya? Ya. Wih, Bisa lebih. bisa lebih ya Mas? Ini aja 80 kan. Heeh. Kalau 100 mungkin enggak sesek ya. Masih bagus. Ini kan cuma 1 2. Kadang ini kan dibikin 3 enggak masalah. Masih muat. Masih muat ya Mas? Ya. Oke. Nah berarti kalau besok yang di fattening tetap jadi satu di sini Mas ya? Ya. Di fattening. Ya kalau sudah saatnya udah agak muat kan bisa di ini. Ya kalau banyak ya dijual lah selesai. Oke itu teman-teman. Oke Mas, mungkin itu saja Mas terkait ukuran kandang dan apa ya tadi mungkin kotoran-kotorannya. Jadi next video kita bakalan ke sini lagi Mas. Kita pengen tahu nanti hasil breedingannya yang dari tadi Mas, pejantannya tadi. Barangkali nanti bisa ditawarkan ke teman-teman semuanya. Terus ada yang di sini kan ya, alhamdulillah Mas ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rahman atas waktunya. Ya sama-sama. Nggih. Kurang lebih saya mohon maaf ya Mas ya. Nanti kalau misalkan dalam penyampaian kita itu ada yang kurang pas di hati teman-teman semuanya. Dan
Simak terus channel YouTube Tali Sukses. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Karena kita bakalan lebih semangat lagi teman-teman untuk datang di kandang kambing ataupun domba, dan kita bakalan bahas bersama-sama. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.